Tentang harga gas, kami sungguh berterima kasih dalam hal ini ya kepada pemerintah kita yang April lalu memberikan stimulus berupa harga 6 US dollar. Kami merasakan itu merupakan stimulus yang tepat waktu dan tepat sasaran buat kami sebagai industri yang pelahap energi gas ini. Jadi otomatis secara daya saing industri kami sangat terbantu. Ya, kita bisa melihat bahwa betul di tahun lalu secara utilisasi kami tidak bisa berbuat banyak, hanya 56%, bahkan turun dibanding tahun 2019 yang tadinya 65%. Itu karena kita ketahui bersama 2020 kita mengalami pandemi ya dengan PSBB ketat dan ekonomi kita juga masuk ke dalam resesi. Namun yang kita cermati adalah dampak gas ini sangat efektif dan sangat membantu kami untuk meningkatkan daya saing, sehingga kami bisa rebound lebih cepat. Ini dilihat dari data kami, sampai posisi saat ini, tingkat utilisasi kami ini sudah bisa meningkat ke 75%, yang mana merupakan tertinggi semenjak tahun 2015. Jadi ini salah satu faktor utamanya adalah karena stimulus harga gas yang 6 US dollar itu. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada pemerintah atas atensinya ya sehingga bisa memberikan kami harga gas yang lebih berdaya saing. Nah, efek daripada harga gas ini selain utilisasi meningkat jelas juga mendongkrak kinerja ekspornya kami. Jadi ekspor kami di tahun lalu meningkat sekitar 25%. Ini meskipun sangat disayangkan di kuartal keempat karena kami mengalami ketelangkaan kontainer dan biaya kontainer mahal. Khususnya kalau tanpa ada kendala itu, tahun lalu kita bisa hit above 40% ya pertumbuhan kita, yang mana merupakan tertinggi juga semenjak 5 tahun terakhir ini. Nah, ini semua karena dukungan harga gas. Jadi salah satu memang bagi industri gas, industri keramik, gas itu adalah segalanya. Kadin melihatnya seperti apa sih mungkin yang bisa dilakukan industri juga untuk bisa mengurangi kendala-kendala seperti kontainer tadi? Ya, jadi situasi di transportasi untuk membawa produk kita ini bisa ekspor keluar tentu harus ada barang masuk. Ya, jadi kontainer-kontainer ini kan masuk bawa barang dan ini keluar. Nah, itu kita melihat dengan nggak hanya keramik ini, situasi kelangkaan kontainer ini juga dialami di berbagai industri untuk mereka bisa ekspor barang-barangnya keluar. Nah, untuk itu kita bisa mendayagunakan ya. Kita ini kan punya BUMN di bawah INSA itu juga ada perkapalan yang industri pemain kapal yang bisa kita lakukan kerjasama yang secara komprehensif dengan para produsen. Nah, jadi bagaimana ini masalahnya masalah logistik, masalah manajemen logistik. Ya, dari mulai pelabuhan, kemudian gudangnya, sampai dengan kapal untuk mengangkutnya. Tapi saya tadi melihat ada hal yang sangat baik sekali, bahwa ternyata kita sekarang ini bisa memanfaatkan momentum dengan bantuan dari pemerintah. Ini ada Pak Adi sini yang mendorong terus ini harga gas di $6, dan dari 7 industri akan menjadi 13 industri. Ini menjadi kunci. Ya, menjadi kunci. Tidak hanya kita bertahan terhadap gempuran dari produk impor, tapi kita malah bisa untuk melakukan ekspor. Ya, jadi dengan ini pasar lokalnya pun kita melihat dengan mulai bangkitnya properti ini, ya mudah-mudahan ini bisa ada penyerapan pasar. Jadi untuk kita tidak hanya mencoba melakukan ekspor untuk meningkatkan utilitasi dan ini kita, tapi kita juga untuk bisa melakukan substitusi impor. Baik, kita akan minta tanggapan dari Pak Adi Rohmanto. Iya, Pak Adi tadi disampaikan juga memang dari Asaki mengakui kalau gas murah ini memberikan dampak yang luar biasa begitu, dan juga didukung oleh pernyataan Kadin tadi. Tanggapan Anda seperti apa? Baik, Mbak Niket, yang seperti kami kuat sebelumnya itu yang dalam cost structure terutama industri pengguna gas sebagai selain sebagai bahan baku dan energi ya sebanyak 30%, tentu itu semakin rendah tadi harga gas tentu akan
memberikan efek terhadap cost structure yang dihasilkan oleh teman-teman dari industri. Dan tentunya ini yang saya katakan tadi, kita bisa menekan harga lebih bersaing dengan industri-industri hasil import dari luar tadi. Itu kira-kira Mbak Neke. Tapi yang saya ingatkan, ya artinya gini, terhadap industri-industri yang bermain dengan volume, ya ini seperti punya Pak Edi ini kan sangat tergantung dengan efisiensi dan efektivitas dari soal logistik. Kita lihat ketika industrinya kita bangkit, ya Pak Edi akan melakukan ekspor, kita kekurangan dengan istilah tadi itu kontainer dan ruang kapal. Ini yang harus diselesaikan, dan ini sudah cukup lama nih Pak Bobi, nih persoalan logistik kita nih, ya. Ketika negara-negara pemegang operator lain sini nih melakukan sedikit gerakan untuk melakukan keberpihakan kepada mereka, kita terganggu untuk kali ini. Ini saya kira dua hal yang sekarang oke lah kita harga gas kita lakukan, tapi ada PR kita yang soal logistik ini. Itu yang untuk memperkuat rantai pasokan kita, khususnya terhadap industri yang bermain dengan volume. Kira-kira demikian, Mbak Nek.